Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di channel YouTube SM ini, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bacakan satu artikel, yaitu terkait dengan hadiah pahala dari anak untuk orang tuanya. Kita akan bacakan artikel dari konsultasi syariah.com. Bismillah. Memiliki anak yang saleh, bahagianya tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Penyejuk hati saat di dunia dan jalur pahala jariah yang terus mengalir saat sudah di alam barzakh. Nabi SAW mengabarkan bahwa salah satu pintu pahala jariah adalah melalui anak yang soleh. Di dalam hadis riwayat Muslim, beliau SAW bersabda, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalatha, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Jika seseorang wafat, seluruh amalannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua bukan hanya mendapatkan keberkahan dari doa anak yang saleh, namun juga setiap amal ibadah yang dikerjakan oleh anak, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya. Dalilnya adalah yang pertama, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa pahala akhirat didapatkan dari usaha amal kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab." Mereka itulah yang memperoleh ganjaran dari apa yang telah mereka usahakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 202. Sementara anak ini adalah bagian dari usaha orang tua. Nabi SAW bersabda yang artinya, sebaik-baik rizki adalah yang kalian makan dari usaha jerih payah kalian sendiri, dan sungguh anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, ada 2 makna doa. Ada 2 makna doa. Yang pertama adalah doa masalah, yaitu doa permohonan, ya, berupa permohonan doa kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah, karena sejatinya, ya, doa ibadah ini adalah berupa seluruh amal ibadah, karena sejatinya tujuan dari ibadah kita adalah memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis ini, ya, bahwa anak saleh yang disebutkan bahwa anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Sementara makna doa mencakup 2 macam di atas, ya, yaitu doa masalah, yaitu doa permohonan, dan ada juga doa ibadah. Doa ibadah itu apa maksudnya? Maksudnya adalah seluruh perbuatan ibadah pada hakikatnya adalah doa, yaitu permohonan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini, ya, doa mencakup 2 macam, ya, yang tersebutkan di atas. Ini menunjukkan bahwasannya doa anak dan juga amal soleh yang ia kerjakan, otomatis orang tuanya mendapatkan manfaat dan pahalanya. Di dalam Fatwa Islam, ya, nomor 51983 dijelaskan, ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa setiap amal ibadah yang dilakukan oleh anak, maka orang tua juga akan mendapatkan pahalanya. Ya, maka orang tua juga akan mendapatkan pahalanya, meski si anak tidak mendoakan mereka secara lisan. Sebagaimana jika seseorang meninggalkan sedekah jariyah, maka ia akan mendapatkan pahalanya
meskipun orang yang mendapatkan manfaat atau memanfaatkan sedekah itu tidak mendoakan si pemberi. Keterangan ini termaktub di dalam kitab Syarah Ibnu Majah karya Imam Suyuti dan Ad-Dahlawi. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi sahabat SM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa dari artikel ini ya secara globalnya intinya menerangkan kepada kita bahwa anak ya ini merupakan satu pintu daripada amalan ataupun pahala jariah yang sangat besar. Ya, bahwa setiap amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak, maka otomatis orang tuanya akan mendapatkannya. Jadi tidak terbatas pada doa anak kepada orang tuanya, ya seperti doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak hanya sebatas itu, tapi juga mencakup seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh seorang anak. Jadi ketika ada seorang anak dia membaca Al-Qur'an, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala. Ketika ada seorang anak menunaikan salat, maka orang tuanya pun mendapatkan pahala. Ketika seorang anak mendoakan orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka orang tua pun mendapatkan manfaatnya. Ketika sang anak bersedekah, maka orang tua pun mendoakan anaknya. Jadi sekalipun sang anak tidak meniatkan menghadiahkan pahala tersebut untuk orang tuanya, ya, walaupun seperti itu, orang tuanya tetap akan mendapatkan pahala dari amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Demikian, semoga hal ini memotivasi kita untuk senantiasa berusaha keras mendidik anak-anak kita agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan anak-anak yang salihah, sehingga bisa menjadi investasi akhirat kita tatkala kita berada di alam barzah, tatkala kita sangat membutuhkan tambahan-tambahan amal saleh, maka pintu itu masih terbuka melalui anak-anak saleh dan salehah yang kita besarkan, yang kita didik selama di dunia. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni orang tua kita semua yang telah meninggal, dan juga merahmati mereka, menyayangi mereka, memberikan keberkahan mereka bagi orang tua kita yang masih hidup. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.